Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat beraktivitas kembali setelah beberapa hari yang lalu kita liburan di masa pandemi. Kita berjumpa kembali di perkuliahan terbaru kita, yaitu di mata kuliah studi kelayakan bisnis Islam. Nah, teman-teman, selama 14 pertemuan mendatang, kita akan bertemu untuk berdiskusi tentang apa sih studi kelayakan bisnis Islam itu, kemudian aspek-aspeknya seperti apa, dan bagaimana aplikasinya dalam sebuah pendirian perusahaan. Nah, teman-teman, semoga apa yang nanti kita pelajari di hari ini dan di masa-masa mendatang akan mendapatkan keberkahan, akan mendapatkan kebermanfaatan. Tentu kita awali perkuliahan pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita niatkan semoga Allah memberi atau membuka pikiran kita, membuka hati kita sehingga kita mudah mengambil tetesan-tetesan ilmu yang tidak seberapa dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca bersama-sama ala niyatina wa ala niyatikum bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik, terima kasih teman-teman. Langsung saja kita hari ini akan berbicara tentang seputar pendahuluan studi kelayakan bisnis Islam. Kemudian kita juga nanti akan membahas kontra belajar kita dan apa saja yang akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik teman-teman, langsung saja. Namun sebelum kita akan berbicara banyak hal tentang studi kelayakan bisnis Islam, tentu ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Saifuddin. Nama lengkap saya Saifuddin ME. Saya adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga yang sejak tahun 2019, jadi saya masuk di IAIN Salatiga itu tahun 2018 ya, 2018 akhir, 2019 awal lah. Sampai sekarang alhamdulillah masih diamanai menjadi dosen di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Salatiga. Dan IAIN Salatiga ini kita bersamai bersama-sama sampai nanti pada saatnya akan menjadi UIN Salatiga. Kemudian yang kedua, selain saya menjadi dosen, saya juga adalah seorang founder dari Sorogan Salatiga. Ya, Sorogan Salatiga ini adalah salah satu lembaga yang saya dirikan dengan tujuan untuk mengasah kemampuan anak-anak muda. Kemudian selain mengasah kemampuan anak muda melalui diskusi rutinan setiap bulan, juga lembaga ini memiliki tradisi yaitu melaksanakan khataman Quran setiap 1 bulan sekali, dibantu teman-teman anak-anak bimbingan akademik saya. Nah, barangkali teman-teman mau ikut gabung, kami persilahkan untuk mengikuti kegiatan di sini, tidak apa-apa. Selain itu, saya juga menjadi founder di Madrasah BGS, Madrasah Barokatul Quran Salatiga. Madrasah ini kami dirikan dengan tujuan untuk memberi sedikit berbagi sharing ilmu terkait tentang metode membaca Al-Quran, kemudian ya pembahasan kajian-kajian kitab-kitab kecil ya, kitab-kitab di madrasah seperti Khulasah Nurul Yakin, kemudian
Safinatun Najah, kemudian dan lain-lain lah, dan lain-lain kitab-kitab kecil. Semoga ini menjadi bagian dari khidmah kami di masyarakat khususnya dan umumnya untuk seluruh orang yang membutuhkan. Kemudian selain ketiga aktivitas tersebut yang saya sampaikan, saya juga adalah seorang entrepreneur, saya seorang pebisnis, dan bisnis utama yang pada hari ini kami geluti adalah bisnis di jual beli madu dengan segala bentuk diversifikasi varian produknya. Ini madunya juga kami namakan dengan madu BGS juga ya, madu Barokatul Quran. Ya, mungkin itu teman-teman sekilas tentang diri saya. Selanjutnya teman-teman kita nanti akan perkenalan lebih dalam via perkuliahan langsung ya. Ya, cukup ya terkait perkenalan saya. Selanjutnya adalah tentang kontrak belajar. Sebelum kita melakukan perkuliahan bersama, belajar bersama, tentu ada beberapa hal yang perlu kita sepakati. Ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui. Di antaranya ada 4 poin penting yang harus teman-teman ketahui ketika mengikuti perkuliahan saya. Ketika mengikuti perkuliahan saya, yang pertama pastikan teman-teman menjunjung tinggi yang namanya akhlakul karimah. Akhlakul karimah ini memang secara persentase nilai tidak ada sebenarnya, tidak ada ketetapan dari baik dari sisi kampus maupun dari sisi perkuliahan manapun, tidak ada. Namun saya berkeyakinan bahwa ilmu akhlakul karimah ini adalah letaknya di atas ilmu, adab berada di atas ilmu. Maka saya menganggap percuma ketika memiliki mahasiswa yang cerdasnya luar biasa, namun tidak memiliki atau tidak menjunjung tinggi adab atau etika yang baik. Maka attitude ini menjadi sangat penting. Seperti yang dipelajari, yang diajarkan oleh anak-anak di Jepang, di berbagai negara-negara dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi seperti Finlandia, mereka akan lebih khawatir jika anak-anaknya tidak memiliki etika yang baik. Mereka akan khawatir jika anak-anaknya tidak paham apa itu antri, tidak paham apa itu adab dan lain sebagainya. Dibanding mereka malah ketika anak-anak mereka tidak bisa bertemu, mereka nggak khawatir karena masih banyak lembaga kursus yang bisa menangani seperti itu. Tapi kalau adab, attitude itu adalah sebuah karakter, maka saya tekankan di sini bahwa perkuliahan saya meskipun online, saya norma-norma seperti ini harus kita junjung dengan tinggi karena ini adalah bagian dari keberkahan dalam kita mencari ilmu. Begitu. Oke teman-teman ya, poin pertama. Kemudian poin yang kedua adalah baru masuk yang namanya adalah tentang kehadiran dan partisipasi kelas. Jadi teman-teman akan mendapatkan hak nilai sebanyak 15% dari nilai kehadiran. Jadi jika jumlah totalnya adalah 14 kali pertemuan, maka teman-teman mendapatkan nilai sebesar 1, sekian ya, 1, sekian setiap pertemuan. Maka silakan diperhitungkan ulang, diupayakan ketika tidak ada undur syar'i, usahakan untuk tetap berangkat hadir dalam perkuliahan. Apalagi ini perkuliahannya online, saya yakin akan sangat mudah ketika teman-teman memperjuangkannya. Dan tentu ada nilai keaktifan juga, 10% akan Anda dapatkan dari total nilai dari keaktifan teman-teman semuanya dalam berdiskusi, dalam mengajukan pertanyaan, kemudian dalam menanggapi dengan pendapat ilmiah ya, itu ada nilainya juga. Jadi nanti akan direkap oleh Komting. Teman-teman akan mendapatkan nilai 10% dari nilai keaktifan itu. Selanjutnya yang ketiga adalah nilai dari tugas. Teman-teman, tugas ini memiliki bobot nilai 15%. Nanti bisa berbentuk membuat makalah dan seterusnya, atau presentasi dan seterusnya. Nah, nanti maka teman-teman silakan totalitas dalam mengerjakan tugas. Jangan copy paste, jangan
Jangan sampai Anda tidak terlibat dalam pembuatan makalah, tidak terlibat dalam presentasi. Nah, ini akan sangat merugikan bagi teman-teman di kelompoknya, karena sudah dibagi sesuai kelompoknya masing-masing, ternyata tidak terlibat, tidak merasa terlibat. Kemudian di poin yang keempat, poin yang paling krusial adalah di sini, yaitu di nilai UTS dan UAS. Teman-teman, UTS akan mendapatkan nilai sebesar 25% dari porsi 100%. Maka usahakan UTS mengerjakan dengan sungguh-sungguh, mengerjakan sendiri, jangan sampai ada yang copy paste dan seterusnya. Ini karena nilainya krusial, sekali ini jatuh maka nilainya yang lainnya akan, saya yakin akan sangat susah untuk mencapai nilai A gitu ya. Kemudian di nilai UAS usahakan juga serius, ini karena nilainya cukup besar, persentasenya 35% dari total nilai, maka silakan teman-teman dipersiapkan dengan matang begitu. Baik, begitu ya teman-teman ya, semoga teman-teman sukses dalam perkuliahan, tentu didasari dengan 4 hal ini tadi. Selanjutnya adalah tentang apa sih studi kelayakan bisnis Islam itu ya. Jadi sebenarnya mata kuliah ini adalah mata kuliah yang sangat menarik. Kenapa? Karena mata kuliah ini memberikan banyak manfaat ya, banyak sekali manfaat, khususnya bagi sebagian pihak yang melakukan atau ingin mendirikan sebuah bisnis atau usaha begitu. Nah, maka studi kelayakan bisnis ini ya menjadi sebuah riset ya, menjadi sebuah riset yang dilakukan sebelum memulai bisnisnya. Jadi sebelum mulai bisnis tentu melakukan berbagai pengamatan minimal kan begitu ya. Ketika ada seseorang ingin jualan mie ayam misalnya, minimal dia akan mengamati apakah sudah ada penjual mie ayam di daerahnya, kemudian kira-kira calon yang pembelinya siapa dan seterusnya. Itu adalah bagian dari sebuah riset kecil dari studi kelayakan begitu ya, studi kelayakan bisnis. Maka riset yang dilakukan sebelum mulai bisnis ini bertujuan untuk apa? Untuk supaya usaha yang dilakukan nanti ini apakah bisa menghasilkan profit atau tidak. Nah, cara melakukannya gimana? Tentu akan kita bahas selama 1 semester nanti. Nah, cuman konsepnya di sini adalah ada konsep Islamnya. Islamnya berarti nanti kita akan memandang selain dari sudut pandang pada umumnya, tapi kita juga akan memandang dari sudut pandang Islam. Nah, gitu ya. Maka ini menjadi mata kuliah menarik menurut saya. Maka silakan nanti kita ikuti sama-sama seperti apa. Nah, sebagian para ahli mengatakan bahwa ada unsur dikotomis dalam bisnis ya. Jadi bisnis itu adalah sesuatu yang dinamis, sesuatu yang bergerak, tidak mungkin stagnan, mandek, diam, itu tidak mungkin. Bisnis itu selalu bergerak, ada naik, ada turun ya begitu ya, ada meningkat, ada menurun ya. Ada geser kanan, geser ke kiri dan seterusnya. Ya memang itu bisnis seperti itu. Nah, maka ada beberapa unsur yang sebenarnya dikotomis, berubah gitu ya, dari dari dalam sebuah bisnis. Oke. Yang pertama adalah tentang perilaku penerapan suatu konsep bisnis. Ya, jadi teman-teman ketahui bahwa pada bisnis satu dengan bisnis yang lain membutuhkan sebuah perilaku yang berbeda-beda. Percaya tidak percaya begitu adanya ya. Kenapa? Karena memang dalam bisnis satu dengan bisnis yang lain ini menjadi sesuatu yang berbeda. Bahkan produknya pun, misalnya produknya sama pun, nanti kadang juga penanganannya juga berbeda ya. Maka butuh perilaku atau penerapan suatu konsep bisnisnya itu memang beda-beda gitu. Beda-beda. Nah, maka inilah bisnis ya, kenyataannya seperti itu. Serba sesuatu yang tidak pasti begitu ya, maka butuh
mendrivernya, mengemudikannya dengan cara-cara yang berbeda. Kemudian yang kedua, unsur dikotomis yang lain adalah waktu penerapan gagasan atau ide-ide baru. Maka bisnis selalu berubah, bisnis selalu bergerak, dinamis. Ya, mungkin hari ini dengan besok penanganannya juga akan berbeda. Itulah bisnis. Ya, maka butuh selain tadi penerapan konsep bisnisnya, perilakunya itu yang tidak bisa sama persis begitu, waktunya juga sama. Ya, butuh waktu yang berbeda-beda begitu. Kemudian yang ketiga adalah resiko penerapan gagasan atau ide-ide baru. Ya, resiko atau penerapan ide gagasan baru ini maksudnya adalah setiap bisnis memiliki resiko masing-masing. Setiap bisnis memiliki standar masing-masing sehingga akan memiliki dampak yang masing-masing juga. Ya. Maka selain penerapan konsep, kemudian waktu dan risikonya juga akan berbeda. Dan yang terakhir adalah ruang lingkupnya. Nah, ruang lingkupnya juga berbeda-beda. Bisnis satu dengan bisnis yang lain, meskipun sama-sama di bidang kuliner pun akan juga ruang lingkupnya akan berbeda pula. Ya, inilah sebuah bisnis yang saya katakan unsur dikotomis dalam bisnis ini adalah memang sebuah keniscayaan gitu ya. Tidak ada sebuah kepastian yang jelas, tidak ada sebuah konsep yang sama yang bisa dilakukan dalam masing-masing bisnis, maka bisnis selalu bergerak, bisnis selalu maka membutuhkan sebuah perencanaan yang matang, begitu ya. Nah, sekarang lalu untuk apa kalau kita sudah melakukan riset tadi untuk mengetahui apakah usaha itu bisa profit atau tidak, bisa untung atau tidak, maka sebenarnya yang mau kita ambil di sini poinnya adalah manfaatnya. Manfaatnya apa sih? Manfaatnya yang pertama tentu adalah akan mengurangi risiko kerugian, ya, mengurangi risiko kerugian. Nah, dari salah satu manfaat studi kelayakan bisnis Islam ini nanti yang pertama tentu akan meminimalkan risiko yang dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan. Bisnis selalu mengandung risiko, minimal kita sudah tahu risikonya seperti apa. Nanti misalnya terjadi risiko yang tidak diinginkan, minimal sudah ada sebuah cara untuk menanganinya lah, gitu ya. Sehingga karena apa? Karena segala sesuatu yang datang ini kan tidak dapat diprediksi kan, ya, sehingga perlu untuk melakukan sebuah analisis tadi kelayakan untuk memperkecil risiko, begitu. Kemudian yang kedua adalah memudahkan perencanaan bisnis. Ya, ini dengan adanya studi kelayakan bisnis, ya kedepannya tentu akan mempermudah perencanaan bisnis. Ya. Perencanaan ini bisa misalnya seperti modal, perencanaan modal, kemudian waktu pelaksanaannya kapan, gitu ya, lokasinya di mana, kan begitu. Cara melaksanakan bisnisnya kayak apa, dan mungkin keuntungannya seberapa, gitu ya, jika bisnis ini dijalankan. Itulah. Kemudian yang ketiga adalah memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Ya, memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Jadi perencanaan yang disusun ini dapat mempermudah penerapan ya dalam bisnis begitu. Karena rencana sudah dibuat, tentu pelaksanaannya sudah ada rambu-rambunya kan begitu. Jadi proses bisnis yang dilakukan secara tersusun, rapi begitu akan membuat setiap karyawan yang bekerja dalam bisnis tersebut ini memiliki pedoman gitu. Fokus gitu ya. Ownernya juga fokus pada tujuan ya. Sehingga bisnis yang direncanakan ini bisa tercapai sesuai apa yang diinginkan. Kemudian yang keempat itu akan memudahkan pengawasan ya. Jadi kalau pelaksanaan bisnisnya sesuai dengan rencana,
ya, sesuai rencana yang dibuat dalam studi kelayakan bisnis Islam tadi. Jadi pengawasannya akan lebih mudah gitu. Proses bisnis ini bisa terawasi dengan mudah. Ya. Kenapa pengawasan dilakukan? Karena apa? Karena supaya jalan usaha ini tetap pada jalur yang sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Kemudian yang terakhir adalah memudahkan pengendalian. Nah, bila terjadi penyimpangan dalam bisnis, maka Anda atau kita selaku pengusaha akan mudah memperbaikinya dan segera langsung bisa dikendalikan sehingga penyimpangan, misalnya terjadi penyimpangan pun tidak terlalu jauh begitu. Nah, inilah sekelumit manfaat dari studi kelayakan bisnis Islam. Oke ya teman-teman ya, saya pikir ini prolog yang cukup. Nah, sekarang apa yang akan kita pelajari selanjutnya kan begitu. Yang akan kita pelajari dari studi kelayakan bisnis Islam ini nanti ada beberapa hal. Yang pertama adalah prolog. Ya, yang ini yang saya sampaikan di video ini. Jadi pendahuluan materi dan kontrak belajar dan sekaligus pengantar sedikit lah tentang studi kelayakan bisnis Islam itu ya. Kemudian yang di pertemuan kedua kita akan membahas tentang kerangka bisnis syariah. Maka sebelum kita belajar jauh tentang studi kelayakan bisnis Islam, maka kita harus tahu dulu kerangka bisnis syariah itu seperti apa, prinsip-prinsip ekonomi Islam bagaimana, bisnis syariah dalam Islam itu seperti apa, etika bisnis syariah itu bagaimana, perilaku bisnis syariah dan orientasi bisnis syariah. Kemudian yang ketiga adalah tentang studi kelayakan bisnis Islam, pengertiannya seperti apa, tujuannya, tahapannya, investasi dalam syariat dan seterusnya. Di pertemuan yang keempat kita akan berbicara tentang aspek hukum, ya. Mulai dari definisi aspek hukum hingga jenis-jenis badan hukum usaha, jenis-jenis usaha, dokumen yang diteliti, penelitian lapangan, dan tentu aspek hukum dalam syariat Islam itu seperti apa. Kemudian yang kelima adalah aspek-aspek pasar dan pemasaran. Nah, tidak ada sebuah produksi ketika tidak ada pasarnya dan jika tidak bisa memasarkannya kan begitu. Maka kita akan belajar bagaimana tujuan perusahaan dalam pemasaran, segmentasi pasarnya seperti apa, strategi marketing mix seperti apa, mungkin ini nanti dalam syariah juga perlu dibahas juga. Nah, sampai aspek pasar dalam pemasaran dalam Islam itu seperti apa, ya. Kemudian aspek keuangan, pengertian dari aspek keuangan, sumber-sumber dana, ya, proyeksi neraca, laba rugi, kemudian aspek keuangan dalam Islam dan seterusnya. Kemudian di pertemuan yang ketujuh kita akan bicara tentang aspek teknis atau operasi. Apa sih aspek teknis dan operasi itu? Kemudian tujuannya apa? Menentukan lokasi usaha, metode penilaian lokasi, ya, ada ternyata di sendiri. Termasuk juga nanti kita akan belajar tentang economic order quantity, safety stock, reorder point. Terus kemudian kita melakukan ujian tengah semester. Di pertemuan yang ke-8 kita akan berbicara tentang aspek manajemen dan organisasi. Manajemen itu seperti apa, organisasi seperti apa, manajemen sumber daya manusianya bagaimana, begitu. Terus di pertemuan yang ke-9 kita akan berbicara tentang aspek ekonomi dan sosial. Nah, ini aspek-aspek makro ya. Dari mungkin kita akan mempelajari mulai dari pengertian aspek ekonomi dan sosial itu sendiri, dampak yang timbul bagaimana, pendapatan nasional seperti apa. Di pertemuan yang ke-10 kita akan berbicara tentang analisis dampak lingkungan hidup. Ini juga menjadi penting. Bisnis tidak bisa meninggalkan aspek ini karena bisnis dijalankan di lingkungan yang ditempati adalah bumi yang harus dirawat juga, ya. Jadi tidak semena-mena begitu ya. Ya, tentu di sini nanti pandangan Islam tentang adal seperti apa, konsepnya bagaimana. Dan di pertemuan yang ke-11 sampai ke-14 kita akan berbicara kita akan praktikum gitu ya, menyusun studi kelayakan bisnis syariah, kelayakan bisnis Islam dari masing-masing jenis usaha gitu. Maka nanti kita akan bagi tugas lagi nih di sini nanti. Mungkin itu ya. Buku yang saya pakai di sini adalah bukunya Agustin.
Studi Kelayakan Bisnis Syariah, sama bukunya Kasmir dan Ja'far, Studi Kelayakan Bisnis. Ya, nanti cari aja. Kemudian selain belajar tentang studi kelayakan bisnis ini, saya juga ingin memantik teman-teman menganalisis beberapa artikel jurnal terkait tentang bisnis syariah sendiri. Ya, jadi nanti kita bisa tahu kira-kira ada tren baru apa yang hari ini ya, kiranya patut untuk diperhitungkan dalam studi kelayakan bisnis yang begitu. Nah, ini di sini sudah kami tuliskan. Nanti kita akan membuat riset kecil-kecilan lah ya, riset kecil-kecilan bareng-bareng gitu. Nanti dibagi sesuai tugasnya masing-masing. Jadi nanti kelompok 1 ya, di pertemuan yang kedua harus membuat makalah ini, makalah yang orisinil tentunya ya, membuat makalah, kemudian presentasi, ya kan? Nah, tentu nanti ada tambahan dari saya, entah itu dalam bentuk video atau langsung begitu. Ada tambahan dari saya. Namun teman-teman setiap di pertemuan ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan sebagainya mempersiapkan diri untuk ini ya, mempersiapkan diri. Kemudian selain itu teman-teman memiliki sebuah mini riset yang nanti kita ambil dari jurnal artikel-artikel terbaru, artikel-artikel jurnal internasional. Di sini sudah saya tuliskan artikelnya. Artikel pertama, kelompok pertama artikel Parvin Hosseini. Kelompok kedua nanti membedah artikel Jamsidi dan Kazemi. Kelompok 3 membedah artikelnya Suhartanto. Kelompok 4 membedah artikelnya Faiz Muradi dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini sumber artikelnya dari mana, Pak? Ya, ini bisa dicari di sini artikelnya. Oke ya. Di sini kalau dapat abroad ya berarti pakai ini. Judulnya Service Quality, Religiosity, Customer Satisfaction, Customer Engagement, and Islamic Bank Customer Loyalty. Nah, seperti itu ya. Ya teman-teman ya. Saya pikir itulah ya, cukup terkait tentang apa yang akan kita pelajari di semester ke depan, semester ke depan. Jadi selanjutnya apa ya? Cukup ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, teman. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Wallahu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.